Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'd. Faya ma'asyiral muslimin usikum binafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala rabbuna Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hawal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adanallah wa iyyakum minan nar. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Sang Khalik, Rabb pencipta, yang dengannya kita masih merasakan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu kesehatan, kesempatan, hidayah, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang dengannya kita masih diberikan ittiba' sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita yang berada di tempat ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adakah manusia di antara kita yang merasa bersih dari dosa? Adakah di antara kita yang merasa tidak pernah berbuat dosa sama sekali? Ana yakin tidak ada, jemaah. Jikalau ada, Allah akan hilangkan dia dari muka bumi ini. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, laulam tudnibu la dhahabullahu bikum. Jika seandainya mereka dan juga kita melakukan dosa, maka Allah akan hilangkan kita dan semua mereka dari permukaan bumi ini. Wal ja'a biqaumin yudnibun, dan Allah akan datang orang-orang pendosa itu yang mereka apa? Fayakfirunallah, yang mereka meminta ampun kepada Allah. Fayastaghfir lahum, dan Allah mengampuni mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang bersih dari dosa. Bahkan sudah dicap oleh Nabi kita Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap cucu Nabi Adam itu tempat kesalahan, kita ini salah, jemaah. Wa khairul khata'ina tawabbun, dan sebaik-baik orang yang salah itu orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan menyinggung sedikit taubat. Taubat dari kata taba yatubu taubatan, yang dengannya kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbi. Tobat itu wajib bagi setiap orang yang melakukan dosa, dan orang yang melakukan dosa wajib bagi dia atas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Perintah, bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Asal perintah maka menunjukkan wajib. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat At-Tahrim, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Perintah menunjukkan wajib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa sih keistimewaan orang yang bertobat kepada Allah? Apa sih keunggulan orang yang bertobat kepada Allah? Ternyata tobat ini memiliki keistimewaan. Salah satunya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah itu cinta kepada seorang hamba yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
cinta jemaah. Kita dicintai sama makhluk, dicintai kedua orang tua kita, guru kita, bagaimana perasaan kita. Ini sesama makhluk, bagaimana kalau kita dicintai oleh Sang Khalik. Jamaah rahimani rahimakumullah. Maka tidak ada seorang pun yang berdosa, maka cepatlah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah. Dan keistimewaan orang yang bertobat yang kedua yaitu disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Lau anna li bini Adam wadiyan min dahabin ahabba ayakuna lahu wadiyani." Seandainya anak Adam memiliki satu lembah dari emas, maka dia akan mencari lembah emas yang kedua dan seterusnya jemaah. Sampai kapan? Walam yamla afahu illa turab. Sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah jemaah. Akhirnya garis kehidupan dia mencari dunia telah tiada, finish, berakhir dengan kematian. Namun poin pentingnya di sini, syahidnya di sini, yaitu kata Nabi SAW, wa yatubullahu ala man taba. Allah mengampuni bagi seorang hamba yang mau bertobat. Itulah keistimewaan, keunggulan tobat. Yang kedua, jamaah rahimani rahimakumullah. Cepat-cepatlah kita bertobat kepada Allah. Karena kita ini pendosa, banyak dosa jamaah. Seandainya dosa itu berbau, maka yakinlah tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan kita. Sebagaimana yang dikatakan ulama kita, Muhammad bin Wasi rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihu, ma jalasa ilayya ahad." Seandainya dosa itu berbau, maka yakinlah tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan kita jamaah. Jamaah rahimakumullah. Itulah dosa jamaah. Seandainya memiliki bau, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan kita. Kita ini bisa sholat, bisa belajar, tidak ada yang tahu tentang dosa kita. Seandainya Allah tampakkan dosa kita, maka yakinlah tidak ada orang yang mau duduk dengan kita. Bahkan dia muntah melihat kita. Jamaah rahimakumullah. Segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat, tobat, dan tobat. Jadilah kita seorang tukang tobat. Sebagaimana tukang kebun, tukang batu, dan tukang-tukang lainnya. Jadi seorang muslim tobat, berdosa tobat lagi, berdosa tobat lagi. Sampai kapan? Hatta ja'al maut. Jamaah rahimakumullah. Itulah dahsyatnya tobat. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW manusia yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi kita Muhammad SAW bertobat kepada Allah sebanyak 70 marrah, sebanyak 70 kali dalam sehari. Bahkan disebutkan mi'ata marratin, 100 kali. Bagaimana dengan kita jamaah? Maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum matahari timbul dari arah terbenamnya. Jika sudah timbul, maka tobat kita tidak akan diterima. Adapun sebelum timbul, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita mau bertobat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaih." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari itu muncul dari arah timbulnya, maka Allah terima tobatnya. Itulah pentingnya tobat jamaah. Maka bertobat perlu jamaah sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum nafas yang kita rasakan saat ini hilang. Sebelum yugorgir, tarikan nafas. Jika sudah terjadi nafas, mau bertobat, terlambatlah sudah. Anta mutaakhiran. Kamu terlambat. Maka segeralah bertobat jamaah. Jika sebelum tarikan nafas itu kita bertobat kepada Allah, insya Allah akan menerima tobat kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Inna Allah azza wa jal
yakbalul taubatal abdi ma lam yugargir. Allah akan menerima tobat seorang hamba yang dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tarikan nafas, yaitu datangnya sakratul maut. Dan syarat-syarat tobat yang dijelaskan para ulama itu ada 5. Yang pertama, dia ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia meninggalkan tark. Yang ketiga, dia berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, dia beradam, menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Yang kelima, jika dosa itu berkaitan dengan makhluk, maka minta penghalalan di dunia ini sebelum engkau merugi di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.